Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari. Kembali berjumpa melalui Sabda dan Doa Malam Jemaat Karambe, edisi Rabu 23 Oktober 2024. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, mari sejenak kita memberikan waktu kita kepada Tuhan untuk memuji dan memuliakan nama-Nya, serta merenungkan akan firman kebenaran-Nya. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita mendengarkan pujian berikut ini. Kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Oh, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Bapak Ibu, Saudara-saudari, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita mempersiapkannya dari kitab Keluaran pasal 13 ayatnya yang pertama hingga ayatnya yang ke-16. Keluaran pasal 13 ayat pertama sampai ayatnya yang ke-16. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami memuji dan memuliakan nama-Mu di malam hari ini ya Tuhan, atas segala hal yang boleh terjadi dalam kehidupan kami. Mensyukuri atas kebaikan Tuhan sepanjang hari ini, penyertaan dan tuntunan Tuhan sepanjang kami melaksanakan kegiatan, pekerjaan, dan aktivitas kami.
Dan pada malam hari ini ya Tuhan, di waktu yang indah ini, kami rindu untuk membaca dan merenungkan akan firman-Mu. Tuhan, kiranya menguasai kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman-Mu yang akan kami baca dan renungkan bersama di malam hari ini, boleh menjadi kekuatan bagi kami, sehingga kami boleh tetap kuat dan kokoh menjalani hidup yang Tuhan telah karuniakan kepada kami. Layakkanlah kami Tuhan untuk mendengar akan firman kebenaran-Mu, dan bersabdalah kepada kami. Di dalam dan demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi demikian. Ketetapan tentang anak sulung hari raya roti tidak beragi. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kuduskanlah bagiku semua anak sulung, semua yang lahir terdahulu dari kandungan pada orang Israel, baik pada manusia maupun pada hewan. Akulah yang empunya mereka. Lalu berkatalah Musa kepada bangsa itu, peringatilah hari ini, sebab pada hari ini kamu keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Karena dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kamu keluar dari sana. Sebab itu tidak boleh dimakan sesuatu pun yang beragi. Hari ini kamu keluar dalam bulan Abib, apabila Tuhan telah membawa engkau ke negeri orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Hewi, dan orang Yebus, negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu untuk memberikannya kepadamu, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Maka engkau harus melakukan ibadah ini dalam bulan ini juga. Makanlah roti yang tidak beragi 7 hari lamanya, dan pada hari yang ke-7 akan diadakan hari raya bagi Tuhan. Roti yang tidak beragi haruslah dimakan selama 7 hari itu. Sesuatu pun yang beragi tidak boleh dilihat padamu. Bahkan ragi tidak boleh dilihat padamu di seluruh daerahmu. Pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu laki-laki. Ibadah ini adalah karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadamu pada waktu aku keluar dari Mesir. Hal itu bagimu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi peringatan di dahimu, supaya hukum Tuhan ada di bibirmu. Sebab dengan tangan yang kuat, Tuhan telah membawa engkau keluar dari Mesir. Haruslah kau pegang ketetapan ini pada waktunya yang sudah ditentukan dari tahun ke tahun. Apabila engkau telah dibawa Tuhan ke negeri orang Kanaan, seperti yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepadamu dan kepada nenek moyangmu, dan negeri itu telah diberikannya kepadamu, maka haruslah kau persembahkan bagi Tuhan segala yang lahir terdahulu dari kandungan. Juga setiap kali ada hewan yang kau punyai beranak pertama kali, anak jantan yang sulung adalah bagi Tuhan. Tetapi setiap anak keledai yang lahir terdahulu, kau tebuslah dengan seekor domba. Atau jika engkau tidak menebusnya, engkau harus mematahkan batang lehernya. Tetapi mengenai manusia, setiap anak sulung di antara anak-anakmu lelaki, haruslah kau tebus. Dan apabila anakmu akan bertanya kepadamu di kemudian hari, apakah artinya itu? Maka haruslah engkau berkata kepadanya, dengan kekuatan tangannya, Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir, dari rumah perbudakan. Sebab ketika Firaun dengan tegar menolak untuk membiarkan kita pergi, maka Tuhan membunuh semua anak sulung di tanah Mesir, dari anak sulung manusia sampai anak sulung hewan. Itulah sebabnya maka aku bisa mempersembahkan kepada Tuhan segala binatang jantan yang lahir terdahulu dari kandungan, sedang semua anak sulung di antara anak-anakku lelaki kutebus. Hal itu harus menjadi tanda pada tanganmu dan menjadi lambang di dahimu, sebab dengan kekuatan tangannya Tuhan membawa kita keluar dari tanah Mesir. Amin firman Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari yang kekasih, satu perenungan kita melalui
firman Tuhan yang telah kita baca pada malam hari ini, yaitu semuanya milik Allah. Semuanya milik Allah. Ada sebuah pertanyaan bagi kita semua. Kira-kira apa yang kita lakukan jika kita menerima kebaikan dari orang lain? Apa yang akan kita lakukan? Akankah kita bercerita kepada orang lain sebagai ungkapan kebahagiaan kita telah memperoleh kebaikan dari orang lain? Ataukah kita akan membalas kebaikan tersebut, kebaikan orang tersebut? Apa yang akan kita lakukan? Mari kita menjawab dalam hati kita pribadi lepas pribadi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, bermacam-macam sikap seseorang menanggapi akan kebaikan orang lain. Ada yang mungkin menanggapi dengan bercerita kepada orang lain mengenai kebaikan yang orang tersebut dapatkan. Dan juga mungkin ada yang membalas akan kebaikan tersebut ketika orang itu membutuhkan pertolongan kita, maka di situ juga kita akan membalas kebaikan yang pernah kita terima dari orang tersebut. Namun juga Bapak Ibu Saudara-saudari, ada yang sama sekali tidak menanggapi akan kebaikan yang diberikan kepadanya. Dan itulah karakter yang dimiliki oleh manusia, bermacam-macam karakter. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudari, lalu bagaimana respon kita terhadap Allah yang telah memberi kebaikannya kepada kita, selalu melakukan yang baik dalam hidup kita? Bagaimana respon kita terhadap itu? Apakah kita juga akan menceritakannya kepada orang lain? Atau bagaimana kita akan merespon kebaikan yang Allah telah berikan kepada kita, bahkan lakukan di dalam kehidupan kita? Melalui firman Tuhan pada saat ini, di mana Allah memerintahkan bangsa Israel untuk melakukan dua hal dalam kehidupannya. Yang pertama itu adalah semua anak sulung harus dikuduskan bagi Tuhan, baik manusia maupun hewan. Hal itu mengingatkan bahwa mereka semua itu adalah milik Allah tanpa terkecuali. Baik manusia maupun hewan harus dikuduskan bagi Tuhan. Kemudian yang kedua, makanan yang beragi tidak boleh dimakan selama 7 hari lamanya. Kelak ini yang menjadi dasar dari perayaan roti beragi. Bapak Ibu Saudara-saudari, dari kedua hal ini mengingatkan bangsa Israel akan Allah atas kebaikannya dan kasih-Nya yang telah membawa mereka keluar dari Mesir, dari tempat perbudakan. Itu jelas di ayatnya yang kedua hingga ayatnya yang ke-7. Bagi bangsa Israel, perayaan itu harus seperti tanda pada tangan dan peringatan di dahi mereka, sehingga mereka akan selalu mengingat-ingat akan perbuatan yang Allah telah lakukan kepada mereka. Sehingga umat Israel akan terus mengingat dan menceritakan kuatnya tangan Tuhan yang membawa mereka keluar dari tanah Mesir, dari tanah perbudakan. Itu dijelaskan dalam ayat 9 hingga ayatnya yang ke-10.
Kemudian Bapak Ibu Saudara-saudari, Allah membuat ketetapan tentang anak sulung dan perayaan roti tidak beragi. Supaya apa? Supaya orang Israel terus mengingat bagaimana Allah telah membunuh semua anak sulung di tanah Mesir. Dari manusia sampai hewan. Bagaimana perbuatan Allah terhadap bangsa Israel untuk mengeluarkan mereka dari perbudakan di Mesir. Ketika Firaun tetap bersikeras menolak untuk tidak melepaskan mereka, dan cara Tuhan memberikan tulah kepada Raja Firaun beserta dengan semua rakyat-rakyat di Mesir. Dan ketika kematian anak sulung, baik itu manusia dan hewan, disitulah kuasa dan kedaulatan Allah bekerja dengan sangat kuat melalui tangannya sendiri. Melalui cara demikian, Bapak Ibu Saudara-saudari, orang Israel dapat mengajarkan kepada keturunan mereka tentang kasih Allah yang telah menyelamatkan dan membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Dan dengan demikian, anak sulung laki-laki orang Israel harus ditebus dan segala binatang jantan yang lahir pertama harus dipersembahkan kepada Tuhan. Allah telah menyelamatkan Israel dan membuat mereka menjadi bangsa yang merdeka, umat kepunyaan Allah. Dikatakan bahwa semuanya adalah milik Allah. Maka kehidupan semua umat Israel, bahkan kita semua, adalah milik Allah. Bapak Ibu Saudara-saudari, demikian juga saat ini. Allah dalam Tuhan Yesus telah menyelamatkan kita juga, bukan hanya bagi bangsa Israel, tetapi bagi kita semua. Melalui Tuhan Yesus, kita telah diselamatkan. Segala yang terbaik Allah kerjakan bagi kita. Sebagai ungkapan syukur, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan adalah mari kita menceritakan perbuatan dahsyat Allah yang terjadi dalam kehidupan kita kepada siapapun, kepada siapa saja yang kita temui. Ceritakanlah terlebih dahulu kepada keluarga kita, kepada semua orang-orang yang ada dalam seisi rumah kita. Kita menceritakan tentang keselamatan dari Allah. Dan mari kita juga berkata-kata yang baik dan sopan kepada sesama kita. Dengan cara itulah maka kita akan selalu dan terus mengingat kedahsyatan Allah dalam kehidupan kita. Demikianlah orang melalui kesaksian kita, cerita kita tentang kedahsyatannya, mereka akan melihat kasih Allah dalam hidup kita. Dan dari semuanya itu, mereka menjadi percaya kepada Yesus Kristus. Segala hal yang kita miliki, bahkan kita alami, semuanya adalah milik Allah. Karena itu, segala sesuatunya harus kita persembahkan kepada Allah, Sang Pemilik segala sesuatunya. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara-saudari, mari kita merespon akan firman kebenaran Tuhan dengan mendengarkan pujian berikut ini. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku
hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kembali kita akan satu dalam doa syafaat. Mari kita satukan hati kita tunduk kepala kita, berdoa kepada Tuhan. Kami kembali menaikkan segala puji, hormat, dan syukur kami hanya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk waktu yang Tuhan telah berikan kepada kami. Sejenak kami boleh diperdengarkan akan firman kebenaran-Mu yang mengajarkan kami bahwa segala yang kami miliki dalam dunia ini, bahkan diri kami, adalah milik Allah sepenuhnya. Karena itu Tuhan, mari Engkau mampukan kami melalui kuasa Roh Kudus-Mu, agar hidup kami selalu memuliakan Tuhan di sepanjang hari-hari yang akan kami lalui ke depan. Bapa, kami bersyukur untuk segala kebaikan dan segala hal yang boleh terjadi pada kami sepanjang hari ini. Terima kasih karena Engkau telah menuntun menyertai kami mulai dari pagi sampai malam hari ini. Dan sebelum kami beristirahat, Tuhan memberikan kami waktu yang baik untuk bersama-sama dalam satu persekutuan. Terima kasih untuk semuanya itu ya Tuhan. Dan di kesempatan pada malam hari ini, kami datang berdoa bagi segenap jemaat-Mu yang ada di Jemaat Karambe. Engkau kiranya terus memberkati mereka ya Tuhan, dalam kehidupan mereka sehari-hari, dalam setiap pekerjaan mereka, usaha mereka, bahkan di dalam setiap rencana dan pergumulan-pergumulan mereka. Tuhan yang akan selalu menolong dan menguatkan, secara khusus bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, tolong Engkau kuatkan mereka,
memberkati setiap usaha dan upaya yang dilakukan untuk memperoleh kesembuhan. Dan biarlah dari setiap usaha dan upaya tersebut, setiap jemaat-Mu yang saat ini dalam kelemahan tubuh, baik itu yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah, bahkan sementara dalam proses-proses pemulihan dan berobat jalan, Tuhan yang akan selalu memberikan mujizat kepada mereka. Dan dari semuanya itu, mereka memperoleh kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Berdoa juga ya Tuhan, bagi jemaat-Mu yang saat ini dalam duka cita. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau adalah Allah yang sejati, Allah yang selalu menghibur kami saat kami dalam duka cita. Karena itu kami terus menyerahkan setiap jemaat-Mu yang saat ini berada dalam duka cita. Kiranya Tuhan selalu menguatkan, selalu menghibur, sehingga meskipun dalam keadaan yang tidak diharapkan ya Tuhan, mereka boleh terus percaya dan mengimani. Di balik semua yang terjadi, ada hikmat yang Tuhan telah sediakan bagi mereka. Berdoa juga ya Tuhan untuk segenap orang tua kami yang saat ini dalam lanjut usia. Engkau memberkati mereka semua, memberikan kekuatan yang baik, bahkan semangat bagi mereka, sehingga dalam menjalani masa tua ini, Tuhan yang akan selalu bersama-sama dengan mereka. Berdoa juga ya Tuhan bagi segenap majelis gereja, penatua diaken bersama dengan pendeta, bahkan juga segenap pengerja gereja, tata usaha, tenaga magang, dan juga koster. Engkau memberkati kami semua ya Tuhan, di dalam setiap tugas pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada kami. Berikan selalu kesetiaan dan kesabaran kepada kami, sehingga dengan penuh sukacita, kami boleh mengangkat pelayanan yang Tuhan telah berikan kepada kami dengan bersandarkan hanya kepada Tuhan. Berdoa juga ya Tuhan untuk pembangunan gedung gereja Jemaat Karambe yang saat ini masih dalam sementara proses pembangunan. Tuhan memberkati setiap kebutuhan yang dibutuhkan dan mencukupkan setiap apa yang dibutuhkan. Dan biarlah ya Tuhan, jika Tuhan berkenan, proses pembangunan gedung gereja ini boleh terselesaikan dengan baik, dan dari semuanya itu nama Tuhan tetap kami puji dan kami muliakan. Tuhan, kehidupan kami pada malam hari ini, kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Engkau yang akan menyertai, melindungi kami sepanjang kami istirahat pada malam hari ini, dan esok hari ya Tuhan, kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan kuat. Tuhan, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, karena kami membawa doa-doa kami beralaskan Yesus Kristus yang telah mati bagi kami semua. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari, demikianlah ibadah kita melalui sabda dan doa malam pada malam hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di edisi sabda dan doa malam berikutnya. Tuhan memberkati.